Sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi dia, karena dia berkorban untuk kita semua. Dia rela mati di atas kayu salib, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan dengan pujian, dengan darah Tuhan menebus dosa kita semua. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
kuduskan setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan boleh layakkan perkenanan Tuhan ada bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, boleh Tuhan kami dapat lakukan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang kurang setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali pribadi lepas pribadi. Biar kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan, yang memenuhi tempat ini, sehingga tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan.
hari yang indah ini. Kita boleh tetap dalam hadirat Tuhan. Bila kita hanya untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus melihat kita semua yang hadir. Apa yang kita perlukan, pergumulan apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus pasti akan jawab. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan, dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya ajak jemaat pagi berdiri, kita sama-sama belajar pujian bahwa Tuhan ada dan Tuhan melihat setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan menjawab lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Nya. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar pujian ini bahwa hanya sungguh Tuhan adalah jawaban
pemeliharaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. bersatu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik di tanah yang baik, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata sehingga menyentuh, mengoreksi kami semua, dan kami bisa berbuah, bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Roh Kudus melindungi hamba-Mu, Tuhan, urapi hamba-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi, nama Tuhan. Kembali kita berada di rumah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat. Biarlah kehidupan kita percaya tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Dia. Bagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, kita melihat di depan, yaitu mengambil tema mengenal Allah kita. Kali lagi tema pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ingin share, yaitu bertema kenalilah Allah kita. Dan tema yang sederhana tetapi mendalam. Kita perlu mengetahui bagaimana ketika perjalanan kita sebagai orang percaya, dari kecil sampai remaja, sampai muda-mudi, dan juga mungkin sampai sudah berumah tangga. Sebagian orang mengenal hanya di bagian data, hanya sebatas pengetahuan umum siapa Allah yang kita sembah. Mungkin yang dari bawah kita menganggap bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Dan pagi hari ini biarlah kita percaya bahwa ketika kita semakin mengenal Dia di dalam Yesus Kristus, bahwa kita tahu siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan kita pernah mengalami
mengenal hidup bersama Dia. Dan sekali lagi pengenalan yang semakin dalam adalah pengenalan yang tidak terbatas, unlimited, ya unlimited. Jadi sampai kita ketemu muka dengan muka nanti dalam kekekalan nanti. Pagi hari ini saya bersyukur pada Tuhan telah hadir keluarga Pak Muat bersama putrinya dan cucunya. Ya, mereka adalah pertama kali, khususnya putrinya Mbak Usia dan adik Murni, ya, mereka pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa mereka akan berusaha mengenal Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan kekal, jaminan bahwa Yesus adalah juru selamat yang harus kita imani dalam kehidupan orang percaya. Bagi hari ini firman Tuhan di dalam Hosea pasal 6, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Inilah firman Tuhan kepada Nabi Hosea, di mana Hosea pada waktu itu hidup dalam masa Israel, ya, dalam stabilitas politik ekonomi yang baik. Tetapi ternyata bangsa Israel, ya, tidak mengenal siapa Allah dari leluhur sebelumnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah, mereka sudah lupa dan tidak mengenal Tuhan, dan sangat tragis. Bahkan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi ketika waktu itu bagaimana bangsa Israel tidak mengenal Allah yang disembah, yaitu Allah yang satu pribadi, Yahweh. Dan bagaimana bangsa Israel telah jauh dari Tuhan, telah mendukakan hati Tuhan, sehingga yang poin pertama, mereka tidak setia kepada Allah yang seharusnya disembah, tetapi mereka mempercayai Baal, nabi-nabi, dan mereka mempercayai berhala-berhala. Dan sekali lagi, ketidaksetiaan bangsa Israel sangat membuat hati Tuhan tidak senang, dan tentunya sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kita percaya bagaimana zaman saat ini, seperti saat Indonesia saat ini, yang boleh dikatakan pemerintahan yang stabil, ekonomi yang stabil, dan sebagian orang yang mungkin sudah lupa dari iman sebelumnya, sehingga mereka sudah luntur memegang kepada siapa Allah yang seharusnya disembah, dan mereka mulai, ya, mengandalkan diri sendiri, dan mereka sudah tidak mengenal Allah siapa yang sesungguhnya seharusnya disembah. Sekali lagi, biarlah kita tetap sebagai orang percaya menaruh kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia tidak setia dengan adanya percobaan-percobaan yang kita mungkin sering kita alami. Dan sekali lagi, ketika kita menghadapi semuanya itu, bagian orang mungkin tidak setia masuk ke hadirat Tuhan, tidak setia beribadah, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan tidak akan menolongnya. Tapi biarlah pagi hari perenungan kita, untuk kita sebagai orang percaya, tetaplah menaruh kesetiaan kita di dalam Tuhan, karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Dan selanjutnya, bagi orang yang tidak mengenal Allah, bangsa Israel juga tidak mengenal firman Allah. Mereka lebih mempercayai yang adanya sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kita sebagai orang yang hidup di zaman kemurahan Tuhan pada saat ini, bagaimana sebagian orang tidak mengenal firman Tuhan. Ketika orang percaya mengaku bahwa ketika saya merasa mencintai Tuhan, biarlah kita mencintai firman-Nya. Dan ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi firman Tuhan,
pasti akan mengasihi firman Tuhan atau firman Allah tersebut. Dan sekali lagi, yang membuat bangsa Israel tidak mengenal Allah, bagaimana ketika itu berhala-berhala yang kalau di zaman pada perjanjian lama banyak berhala-berhala kuno, ya, adanya pohon-pohon, patung-patung yang disembah, sehingga mereka mempercayai berhala-berhala buatan manusia sendiri. Dan kita juga di zaman modern saat ini, kita tahu bagaimana bukan zamannya berhala-berhala yang kuno, tapi berhala-berhala modern yang harus kita hindari. Bagaimana iblis berusaha menjebak orang-orang percaya. Dia berusaha untuk mengubah kemasannya, namun tujuannya sama. Dan sekali lagi, agar hati kita terjauh dari Tuhan. Dan ketika si jahat, si setan menggagalkan atau tidak mampu membuat orang menjadi jahat, tetapi dia menawarkan, menjebak kita sebagai orang percaya dengan kenikmatan-kenikmatan secara daging, hingga hati kita menjauh dari Tuhan dan membuat kita terpesona dengan berhala-berhala yang modern. Dan sekali lagi, waspadalah bagaimana berhala-berhala modern sangat licik, dikemas dengan rapi, ya, dan dibumbui dengan kenikmatan daging. Kita harus menjauh dari ini dan tidak terperangkap oleh berhala-berhala modern. Kita tahu bagaimana dengan gadget, dengan handphone, apabila kita tidak bisa bijak menggunakan, maka akan menjadi berhala-berhala modern. Atau dengan hobi, kesenangan, atau pekerjaan yang terlalu berlebihan akan melupakan kita hubungan kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi yang ketiga, yaitu bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana ketika bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan? Apabila Bapak Ibu baca di kitab Hosea, Efraim dikatakan sebagai merpati yang tidak berakal dan yang tidak mempunyai akal, hingga sangat mendukakan hati Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan di dalam hari dunia. Dan biarlah sekali lagi kita tidak seperti bangsa Israel ketika di masa Nabi Hosea. Kita selalu menaruh kesetiaan kita pada Tuhan. Kita selalu mengenal firman, mencintai firman-Nya, mengasihi firman-Nya. Ya, sebentar Bapak Ibu akan menerima perjamuan kudus dan akan menerima ayat. Biarlah tetap memegang janji Tuhan melalui firman-Nya yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Dan sekali lagi, tetaplah kita mengandalkan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena kita tahu siapa yang kita harus, ketergantungan kita kepada Allah sangat perlu kita mengandalkan harapan kita padanya. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat dikatakan, barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah janji Tuhan bagaimana ketika Allah mengutus putranya yang tunggal untuk melakukan karya keselamatan, menyelamatkan kita yang seharusnya binasa, kita tidak layak untuk masuk dalam kekekalan, tetapi kita ingat bagaimana Allah mengenal kita dan kita tahu kita perlu diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bentar kita akan menikmati perjamuan tubuh dan darahnya. Biarlah kita sekali lagi semakin mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu menceritakan kepada sekitar kita dan bersyukur bagaimana Tuhan selalu tetap menolong dan menyertai kita. Sekali lagi kenalilah Allah dengan sungguh-sungguh, bagaimana melalui pengorbanannya, melalui karya keselamatannya yang meluputkan kita dari kebinasaan. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus,
kehidupan kita secara pribadi. Kita juga ingat, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ketika kita sudah mengenal Allah, kita tidak memikirkan dunia saja, kita tidak memikirkan jasmani, kedagingan saja, tetapi pikiran kita berfokus pada kekekalan. Yang harus Bapak Ibu ubah mindset dalam pikiran kita untuk tetap kita keseimbangan, tidak hanya secara jasmani, secara rohani. Kita terus mempunyai pola pikir untuk kekekalan nanti di surga. Apa yang kita sudah persiapkan, harta dalam kekekalan nanti yang sudah kita capai, kita raih, yang harus kita siapkan selagi Tuhan masih memberikan nafas kepada kita. Dan biarlah sekali lagi pagi hari ini semakin mengenal Allah yang kita sembah untuk mengubah mindset, pola pikir kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita seringkali peperangan rohani terus kita hadapi, hasilnya menang atau kalah. Ya, jadi pagi hari mungkin Bapak Ibu bangun pagi sudah mengalami peperangan rohani, mau berangkat atau tidak, ya. Tetapi karena roh yang ada dalam kepada kita lebih besar mengalahkan, ya, dalam pertempuran rohani yang kita hadapi, akhirnya Bapak Ibu bisa masuk ke hadirat Tuhan dan masuk ke baitnya yang kudus. Dan biarlah sekali lagi kita paham bagaimana ketika kita mengenal Allah. Ya, kalau dari bahasa aslinya itu yada, bagaimana artinya mengetahui atau mengenal. Dan saya membagikan bagaimana pengertian di dalam yada ini. Yang pertama, kita hanya mungkin mengenal pengetahuan secara umum. Ketika Bapak Ibu percaya mengenal Bapak Jokowi sebagai presiden, ya hanya tahu tetapi tidak masuk langkah berikutnya. Yang kedua dari pengertian yada, bagaimana kita ibarat seperti suami istri. Ketika mengenal Allah kita tahu apa yang menjadi kesukaan, kita tahu apa yang menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Ya, bahkan ketika sebagai suami istri, ya ketika memasuki pintu, ya mungkin masih tertutup, ketika langkahnya akan memasuki, sudah tahu siapa yang akan masuk ke dalam rumah. Sama seperti kita sebagai orang percaya, kita tahu ketika saat kita beribadah masuk dimensinya Allah, kita akan merasakan hadirat Allah, ya karena tahu Allah hadir. Inilah yang kita inginkan dalam hidup kita, untuk kita semakin mengenal. Dan sekali lagi, tidak cukup langkah kedua tadi hanya sebatas pengenalan, tapi kita punya pengalaman karena ada pengalaman pribadi bersama Yesus, sehingga kita tidak tergoyahkan dengan adanya masalah dari sakit penyakit. Iman kita tetap kuat di dalam Dia, iman kita tetap teguh di dalamnya karena ada pengalaman pribadi. Jadi selama kita diproses oleh Tuhan, seringkali mungkin banyak masalah, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tapi karena pengenalan kita kepada Allah, meskipun saat-saat kita mungkin diberkati Tuhan, kita mungkin bisa mengucap syukur. Saat-saat kita mungkin dalam keadaan nyaman, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, ya kita hidup sehat, tetapi kita bisa mungkin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, kita bisa melakukannya. Tetapi saat-saat mungkin dalam hal yang tidak menyenangkan, saat-saat yang mungkin membuat dalam keadaan yang terpuruk atau mungkin tidak bisa kita terima kenyataannya, tetapi kita belajar bagaimana saya dan saudara diharapkan mengenal Allah. Kita percaya bahwa Allah menuntut, meskipun melewati lembah kekelaman, kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Dan biarlah pagi hari ini renungan kita melalui pengalaman kita bersama Yesus, ya bagian di sini berapa lansia sudah mengalami, ya kesaksian pengalaman pribadi
yang sudah bisa diceritakan. Banyak hal Tuhan sudah tolong, yang mungkin doanya pernah dijawab, mungkin pernah mengharapkan anak atau cucunya untuk mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sudah melewati semuanya. Dan inilah membuat fondasi kita kuat. Dia pengalaman pribadi bersama Yesus sangat meneguhkan kita. Dan yang terakhir, bagaimana pengenalan sedemikian rupa kepada Allah kita, membawa kesetiaan dan kepercayaan kepada Allah yang kita imani. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus, bagaimana melalui 2 Timotius pasal pertama, Rasul Paulus menyampaikan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Ya, inilah bagaimana pernyataan Rasul Paulus yang percaya, yang memegang kepercayaan imannya kepada Tuhan, yang tetap kuat di dalam Tuhan ketika kemuliaan dunia yang ditawarkan oleh si jahat berusaha memilaukan mata yang rohani sehingga buta rohani, akhirnya kemuliaan dunia yang fana membuat tersilat. Tetapi kita, ketika kita sudah mengenal Allah, kemuliaan Allah yang lebih kita prioritaskan dalam hidup kita, sekali lagi kekekalan, keabadian yang harus kita pikirkan kelak. Karena dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya transit. Kita harus memikirkan setelah dari dunia ini mau kemana. Inilah yang saya bagikan bagaimana pengertian dari Yada mengenal. Ada 4 poin yang sudah saya bahas tadi. Dan selanjutnya bagaimana tujuan Allah agar kita semakin mengenal Dia. Yang pertama, bahwa kita diharapkan menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Yesus Kristus. Kita serupa, kita mempunyai sikap, karakter atau sifatnya yang sama seperti Yesus, mempunyai kemurahan hati, mempunyai belas kasihnya, mempunyai suka kebiasaan gaya hidup yang suka mengampuni, yang suka memiliki kerendahan hati, kesabaran yang sangat menjadi ciri khas dari pribadi dari Allah. Kalau sekali lagi bahwa bagaimana Allah juga mempunyai ciri khas DNA kesetiaan, maka kita diharapkan memiliki kesetiaan yang teguh di dalam Dia. Dan selanjutnya menjadi terang dan garam. Tiap orang akan melihat dengan kita mempunyai iman yang teguh di dalam Dia, jadi kesaksian di sekitar kita. Ya, 3 pagi hari ini Pak Muhammad datang, ya berapa minggu, 2 minggu ya Pak sudah ke gereja. Apa 3 ya berarti ya? 3 ya. Ya. Yang pertama Pak Muhammad melangkahkan kaki ke gereja, ya, kemudian diharapkan jadi terang bagi keluarga, bagi anak maupun cucunya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita mengenal Allah, agar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Ini yang harus kita persembahkan. Dan selanjutnya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan talenta yang Tuhan sudah beri, dengan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita persembahkan untuk mempermuliakan namanya, dan sekali lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, khususnya bagi orang yang belum kenal Tuhan. Dan selanjutnya diharapkan kita mengasihi, mempunyai sikap kasih yang bisa melekat dalam kehidupan kita, yang bagus, yang
baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini merasakan ada perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ada perbedaan hingga dia bisa menceritakan perbedaan tersebut. Jadi bagi orang Kristen kita tetap menjadi terang dan garam dalam sekitar kita, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat kita berbeda. Gaya hidup yang berbeda akan menjadi kesaksian bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini sekali lagi teruslah kita mengenal Allah. Dan di dalam Daniel dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Inilah janji Tuhan. Teruslah kita mengenal Allah, siapa yang kita sembah sebagai pribadi yang bisa kita andalkan dalam hidup kita, yang membawa kita masuk dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita imani dalam kita sebagai orang percaya. Dan biarlah pagi hari ini sekali lagi dalam setiap langkah kehidupan kita selalu menaruh pengharapan kita di dalam Dia, karena kita tahu bahwa kita akan mengenal Allah semakin berproses, ya, semakin dalam lagi, semakin tak terbatas yang kita akan bisa mengenalnya, hingga ketika kita nanti sampai ke surga kita akan melihat semuanya dalam dimensinya Allah. Inilah firman Tuhan, biarlah menjadi berkat pagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, terlebih kepada pribadi saya. Kalau saya masih ada sampai saat ini, saya tahu itu semua kebaikan Tuhan. Untuk merenang Tuhan, sebab itu kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi saya. Saya rindu untuk memuji Tuhan, mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Karena saya tidak dapat Kita
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.